Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Dari studio Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Conference Minahasa. Dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya, kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang keempat di triwulan yang terakhir di tahun 2025. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar boleh menuntun hati dan pikiran kami untuk memahami lebih dalam, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, ayat bacaan pelajaran yang keempat ini terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 berkata, maka belum pernah adalah hari yang demikian, dahulu pun tiada, kemudiannya pun tiada, bahwa diluluskan Tuhan kata seorang manusia begitu, karena Tuhan pun berperang akan ganti Israel. Di dalam terjemahan yang baru berkata, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, saudara-saudara, penaklukan Kanaan adalah perang pemusnahan yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun, jika Tuhan adalah kasih, mengapa ia memerintahkan pembantaian seperti itu? Untuk melihat sekilas alasan terjadinya peristiwa ini, kita perlu memperbesarnya dan kita perlu untuk mempelajarinya. Kita harus memperluas visi kita melampaui apa yang kelihatan, hingga kita dapat mengamati konflik yang melatar belakangi semua konflik atau termasuk penaklukan Kanaan. Konflik besar antara Kristus dan setan, antara kebaikan dan kejahatan. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Yosua pasal 5 ayat yang ke-14, di sana sangat jelas diterangkan bagaimana saat Yosua berdoa di dekat Yeriko memohon petunjuk ilahi untuk merebut kota itu. Seorang prajurit dengan pedang terhunus berdiri di hadapannya. Ketika ditanyai oleh Yosua, pria ini menyangkal bahwa ia tergabung dalam pasukan duniawi manapun. Ia adalah panglima tentara Allah. Saudara-saudara, dengan menuntut penyembahan, ia menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan sendiri dalam pribadi Yesus yang dikenal sebagai Mikael dalam kitab Daniel, dalam Yosua pasal 15, Daniel pasal 12 ayat 1. Doanya telah terkabul. Yosua merasa lega karena Tuhan sendiri yang mengambil alih komando operasi tersebut. Sebagai panglima Israel yang kasat mata, di mana Yosua hanya harus mengikuti perintah panglima tertinggi yang sejati adalah Tuhan. Kita dapat mengatakan bahwa ia menciptakan perang. Ia lahir sebagai seorang pangeran, hidup dengan pangkat tertinggi, tepat di sisi Allah, berjalan di atas bara api, berharga, sempurna. Dalam Yeskiel pasal 24 ayat 12 sampai 15. Diberkati dengan kehendak bebas, seperti semua makhluk cerdas yang diciptakan Tuhan. Saudara-saudara, Lucifer memutuskan untuk memberontak dan merebut takhta Tuhan. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 kita lihat. Meskipun pemberontakan gagal, alam semesta telah dilanda perang saat itu. Setelah menguasai bumi, setan dan para malaikatnya memiliki satu tujuan, menggagalkan rencana Tuhan untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Penaklukan Kanaan merupakan pertempuran penting dalam perang ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam pelajaran ini dikatakan bahwa Allah sendiri digambarkan sebagai prajurit perang. Prajurit yang paling kuat dalam pertempuran. Namun Allah tidak berperang dengan manusia.
melainkan dengan kekuatan-kekuatan rohani yang mereka pegang teguh. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tola-Tola digambarkan sebagai perang melawan dewa-dewa Mesir, yaitu roh-roh jahat. Tuhan ingin membasmi kejahatan dari bumi. Karena itu, Dia mengusir orang-orang yang telah memilih untuk berpihak pada setan dari Kanaan, dan memberikan tanah itu kepada orang-orang yang lebih berpihak kepadanya. Nah, hari ini perang masih berlanjut, tetapi bukan perebutan wilayah. Perjuangan ini untuk setiap keluarga, untuk setiap individu. Tidak ada tempat netral. Kita bersama Tuhan untuk bersama melawan musuh, walaupun kita tinggal bersama-sama dengan musuh. Nah, saudara-saudara, rencana awal Allah adalah menaklukkan Kanaan dengan cara supernatural, tanpa Israel harus berperang. Kita boleh lihat dalam Keluaran 23 ayat 28. Jika bukan karena ketidakpercayaan bangsa Israel, hal ini pasti akan terjadi. Alkitab mencatat beberapa contoh tentang apa yang dapat dilakukan Allah untuk menyelamatkan umatnya tanpa mereka harus mengangkat senjata apapun melawan musuh-musuh mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai penutup ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini, seorang penulis rohani berkata, pertempuran harus diperjuangkan setiap hari. Peperangan besar sedang berlangsung atas setiap jiwa antara pangeran kegelapan dan pangeran kehidupan. Sebagai agen Tuhan, kalian harus menyerahkan diri kepadanya agar Dia dapat merendahkan, mengarahkan dan berperang bagi saya dan saudara-saudara. Dengan kerjasama kita, pangeran kehidupan adalah pemimpin pekerjaannya. Dia harus menyertai kita dalam pertempuran sehari-hari melawan diri sendiri, agar kita dapat setia pada prinsip, agar nafsu ketika berjuang menguasai dapat ditundukkan oleh kasih karunia Kristus, agar kita menjadi lebih dari pemenang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat tadi hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita tutup ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena Engkau telah menuntun kami belajar firman-Mu di pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus yang sama akan menuntun kami lewat kehidupan kami untuk kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.